Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merepresentasikan tentang OpenVAS, salah satu tools yang kita gunakan dalam kegiatan security assessment. Nah, OpenVAS ini adalah semacam vulnerability scanning tool, di mana dia tugasnya adalah untuk melihat dan membandingkan status infrastruktur yang ada sekarang, keadaannya sekarang, dengan database yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan oleh OpenVAS itu sendiri. Nah, OpenVAS ini bentuknya dashboard. Dia ada itu juga, ada scannernya juga sendiri. Jadi nanti kita mostly akan berinteraksi dengan dashboardnya OpenVAS. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung ke arah OpenVAS-nya itu sendiri. Oke, nah nanti di halaman awal kelihatannya kayak gini. Pertama-tama yang kita akan lakukan, kita coba login dulu. Kadang kalau misalnya OpenVAS itu ada notifikasi seperti ini. Ini berarti OpenVAS membutuhkan waktu lagi untuk melakukan namanya syncing. Nah, syncing itu apa? Syncing itu jadi semacam proses di mana OpenVAS akan melakukan penarikan data. Kan seperti yang saya bilang di awal tadi, OpenVAS itu kan dia tuh membandingkan kondisi dan status infrastruktur sekarang, port yang kebuka apa, service yang ada apa, versi berapa. Nah, itu dibandingkan dengan database vulnerability yang sudah mereka punya. Namanya itu kalau nggak salah NVT deh. Bisa dilihat di bagian security information, ada NVTs, CPE, dan Serban. Ini mostly di-manage sama OpenVAS-nya sih. Kita sebagai pengguna, sebagai user, ini hanya fokus ke bagian configuration aja. Nah, speaking of configuration, kita pertama-tama akan melakukan pemasangan pada host. Pemasangan host baru. Oke, pemasangan pada target baru. Pertama-tama, kita akan klik target. Habis itu ditambah. Misalkan kita namain new target. Tutorial. Nah, begitu. Bisa tambahin komen. Bisa komen aja. Nah, di sini itu kita memasukkan host. Host itu bisa berupa domain, bisa berupa IP address. Contoh, misalkan saya akan melakukan scanning terhadap domain madava.id. Tapi saya juga melakukan scanning terhadap solusi mutu.id. Nah, ini bisa. Exclude host, nanti kalau misalnya butuh, itu bisa juga diupload melalui file. Formatnya sama seperti ini. Formatnya comma separated. Dia tuh di string apa tuh, ya inputnya tuh comma separated pokoknya, kayak gini seperti ini. Lanjut, untuk exclude host ini sebaliknya, kita nggak mau scan apa. Kadang kan ini exclude host ini, kalau dalam kasus ini nggak terlalu perlu ya, karena kan kita scan-nya domain. Cuman, kalau untuk exclude host ini dipakai kalau misalnya kita scan subnet. Ini kan dia juga bisa subnet. Misalkan kita subnetnya masukin 172.1.0.16. Nah, ini kan luas ya, karena dia karena dia endian 16, dia tuh subnet 16. Ini berarti ada berapa tuh IP? Mesti dihitung pakai subnetting sih. Tapi whatever, itu pokoknya nanti di exclude host ini, dia bisa misalkan kita ketemu IP berapa, itu bisa di-exclude di sini. Misalkan kita nggak mau masukin 172.1.2.1.55.55, itu nggak boleh. Nah, ini bakal dia, kalau misalnya dia nge-scan semua ini, subnet ini, begitu ketemu IP ini, dia akan di-ignore, di-exclude. Begitu. Balik ke ini lagi ya. Kalau nggak salah ini demonya. Nah, begitu. Untuk
simultaneous scanning via multiple IPs, yes, ini nggak apa-apa, dibiarkan saja. Nah, port list. Port list ini, dia tuh seperti yang bisa dilihat, port list ini ya mungkin bisa, kalian tebak bahwa port list ini tuh dia basisnya ya port list. Misalkan port 80, port 443 dan sebagainya dah. Nah, Ayana Assign TCP ini dia tuh khusus, kalau nggak salah ada daftarnya deh, internet, ada daftar di namanya IANA. Dia tuh termasuk port-port umum lah pokoknya 80, 443, 22, 21, 23, 3306 dan sebagainya. Dan ini untuk TCP ya by the way, bukan UDP. Ini khusus untuk TCP aja. Misalkan nih, oh untuk, si klien meminta untuk dia cuman mau nge-scan aplikasi HTTP aja, HTTPS. Oh ya udah, di-switch langsung ke HTTPS. Oh, tapi, kliennya mau minta ini nih, dia nggak bisa, apa tuh, nggak bisa terlalu bebas port-nya, tambah port config. Misalkan kita namain, custom port configuration. Nah, ini, eee, T itu dia TCP. U itu berarti UDP. Berarti in this case kita mau coba T 80 dan 443 HTTP related, endpoints misalkan. Misalkan kamu 80 habis itu kita mau 8 apa lagi yang kosong, 8443 gitu kan. Oke, kita save. Nah, kita bisa pakai itu custom port configuration. Ini ya buat apa fungsinya? Ini fungsinya untuk ya biar optimalisasi. Kalau misalnya kita OpenVAS kan dia tuh banyak ya yang di-scan ya. Nanti kita bisa lihat di sisi, scan configs-nya. Tapi dia tuh baik yang di-scan. Jadi kalau misalnya bisa cut cost, cut corner di sini atau kayak kita bisa fokus ke beberapa port tertentu, ya silakan nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Nah, untuk live test ini dia tuh fokus ke probing. Jadi dia mau ngecek apakah, targetnya alive atau enggak, pokoknya begitu. Misalkan kalau scan config default itu nanti ya itu me 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 apa tuh, mengacu pada scan config-nya nanti yang bisa dilihat. ICMP ping, TCP ACK service ping sama juga dia tapi TCP. Pakai TCP acknowledge ping sama TCP SYN. SYN tuh kayak, nanti ya SYN, TCP synchronous forwarding, habis itu ARP ping. TCP dan sebagainya. Nah, biasanya kalau misalnya kita nggak tahu mau concern apakah dia live atau enggak, biasanya consider live. Tapi consider live ini kalau misalnya dia baik host, risiko tinggi. Kenapa? Karena dia bakal cobain terus walaupun dia nggak live, asalkan dia ada di daftar hostnya, dia akan langsung dicoba oleh si scanner. Jadi ideally kita coba pakai ICMP ping aja, karena kecuali kalau misalnya ada beberapa kasus tuh di mana ICMP ping-nya diblok portnya. Maka ya udah, kita coba pakai, consider live aja. Atau kalau misalnya kita tahu itunya, tahu, port-portnya tadi kan kita udah setting tuh portnya tuh. Kita pakai TCP ACK service ping. Jadi kita cuman ngecek konektivitas TCP-nya aja. Ya biasanya tapi pada umumnya ping udah bisa sih harusnya. Credentials nih biasanya tergantung kalau misalnya ada whitelist atau apa, dia akan SSH, dia bisa SSH, bisa credentials. Misalkan di load-nya username password, sebagainya. Kalau insecure use atau generate type-nya misalkan username SSH key. Nah, bisa di-upload ke ini juga. Nah, ini kan tapi kita jarang sih kalau VA yang whitelist. Lanjut ya. Sama aja kayak bawah-bawahnya juga sih. Oke, kalau udah begitu kita langsung save. Save. Oke, nanti di sisi host-nya itu bakal muncul targetnya baru nih. Misalkan, new target tutorial ini punya kita nih. Lanjut ya ke port list ke scan configs. Oke. Nah, scan configs ini, kurang lebih ya kayak itunya lah, kayak utamanya lah, bagian utamanya dari OpenVAS ini. Dia tuh yang ngatur gimana scanning-nya berjalan.
OpenFast itu udah nyediain beberapa template. Contohnya ada full and fast, ada discovery, ada system discovery. Nah, tapi kalau misalnya kita mau setting, mau konfigurasi lagi, kita bisa coba untuk optimalisasi di sisi scan config-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak optimalisasi, biasanya itu bakal lama. Dia bakal ngecobain semua NVT, kayak full and fast ini, dia akan cobain semua yang nggak relevan gitu, mungkin attack vector-nya atau attack narrative-nya nggak apa tuh, knowledge-nya nggak relevan terhadap aplikasi yang dicoba. Misalkan kamu nyobain, kita nyobain, apa ya, scanning untuk, VMware XE, tapi target kita Windows, doesn't make sense. Nah, itu yang tujuannya adalah kita bisa modifikasi scan config, gitu. Kita clone scan config aja. Nah, cloning scan config itu kita bisa clone. Ini kan dia dapat nih. Ada berapa tuh yang bisa dimodify. Kalau bisa dilihat di sini kan itu penanya warna abu-abu ya. Nah, makanya kita good practice-nya adalah kita clone, kita baru edit. Nah, untuk, ini paling saya, jadiin due diligence untuk masing-masing aja. Kira-kira ini maksudnya apa, nanti bisa ini soalnya banyak nih settingannya. Kalau coba misalnya buffer overflow nih, buffer overflow tuh banyak settingannya dia, ada checklist-nya banyak banget. Nah, itu nanti mesti dicek, kalau misalnya nggak mau, apa tuh, nggak mau pakai NVT-nya, ya udah nggak apa-apa, kita makein aja, kita nggak usah di-checklist, tek, nah gitu. Nah, ini kan berarti kita udah nggak make nih buffer overflow. Ya udah, nah habis itu kita coba langsung save. Ini banyak kan dia. Ini contoh buffer overflow ya. Oke. Ini maaf nih agak nge-lag komputernya, laptopnya, karena baru setup OBS juga nih. Nggak kuat kayaknya. Tunggu sebentar ya. Ini lagi nge-loading. Oke. Nah, ini untuk masing-masing, again, masing-masing, coba dilihat aja itu, buffer overflow, Cisco, ini kan ada banyak nih action, bisa diedit juga untuk NVT-nya. Itu bisa diedit, habis itu di-adjust berdasarkan, kebutuhan project, gitu. Oke, habis itu kita bergerak ke arah, oke, kita akan coba untuk buat target baru ya. Target baru itu, eee, kan tadi udah tuh kita buat target baru ya. Kita coba buat scan baru, buat aktivitas scanning baru. Oke, namanya tasks. Nah, di task ini kita bisa atur kita mau scan apa. Oke, kita mulai ya. Tadi kita sudah atur target namanya, new scan, new tutorial ya nama targetnya tadi. Kita bisa lihat di sini, misalkan, kita namain aja test open bus. Ini maaf nih, komputernya agak ngelag dikit, nanti saya coba ituin deh, saya coba edit-edit biar cepet.
Mmm, oke, misalkan kita coba ini, new target tutorial ya namanya. Nah, new target tutorial ini kita bisa set schedule-nya. Schedule-nya bisa macam-macam ini, OpenFast tuh schedule-nya fleksibel dia. Kita bisa klik aja once itu berarti dia cuma jalan sekali, atau kita bisa set schedule sendiri. Open end berarti dia tuh cuman, eee, dia tuh nggak ada tenggat waktu. Dia tuh nggak kok biasanya kalau misalnya open end itu bagus kalau misalnya kita mau ninggalin scan-nya tuh malam atau pas mau after office hours kita bisa tinggalin gitu sih. Tapi untuk kasus ini kita nanti bisa di-setting sendiri untuk kayak new schedule-nya. Tapi untuk use case kali ini kita cuma butuh once saja. Oke. QOD ini tuh quality of, findings. Jadi kayak quality of determine, kayak dia tuh, untuk untuk findings-nya itu dia yakin berapa persen, begitu sih. Jadi in this case kita minimal findings-nya tuh dia mesti yakin 70% baru dimasukin ke dalam report, gitu. Jadi kayak keyakinan terhadap findings-nya sendiri sih. Eee, Scanner ini nggak usah diubah, do not automatically delete reports, ya udah nggak apa-apa. Tapi kadang ini juga bantu kalau misalnya kita set aja ya lah ya, biar nggak penuh-penuh. Order target nah scan config ini kita coba pilih yang tadi kita udah buat, misalkan full and fast clone. Order for target host sequential, maximum concurrent executed entity per host, concurrent scan host. Oke, lanjut ya. Ini biasanya nggak usah di-setting sih. Paling yang di-setting tuh ini, maximum concurrently scan host. Nah, concurrently scan host ini berapa host yang di-scan secara bersamaan, maksimum. Ini penting kalau misalnya kita beroperasi dalam constraint yang lumayan ketat atau ada specific constraint yang kita beroperasi di situ. Kalau misalnya dalam kasus ini berarti dia akan melakukan scanning terhadap 20 host sekaligus. Jadi ya lihat aja sih, mawas diri aja terhadap spek, VM atau PC yang sedang dipakai untuk OpenVAS itu sendiri, ya. Oke, kita save ya, save. Nah, habis itu harusnya ada dia, tes OpenVAS. Langsung kita jalankan saja. Task OpenVAS started successfully. Harusnya nih dia akan melakukan starting, kita lihat aja dulu. OpenVAS tuh butuh itu sih. Tadi kita cuman butuh dia startup-nya agak lama, biasanya kayak sampai 1 menit. Nah, ini udah mode queued, berarti udah di dalam antrian. Oke, dia sudah start ya. Kita coba klik. Nah, pada saat, itu dia udah start, biasanya dia akan muncul pada bagian reports. Nah, reports ini kompilasi dari hasil scan OpenVAS pada satu task. Setiap task itu dibagi satu report. Contohnya kayak gini nih. Nah, kita bisa lihat di sini, task-nya adalah tes OpenVAS dan dia nama reportnya nih. Ini adalah report yang hasil kompilasi dari scanning tes OpenVAS itu. Nah, ini paling ditunggu aja, dia butuh berapa lama, nanti paling
Sebenarnya udah selesai sih untuk kayak tutorial OpenPass-nya, kurang lebih begitu. Nah, hasilnya itu nanti di-download seperti ini, pakai ini, download aja, download filter report, habis itu oke, udah selesai. Ya seperti itu aja teman-teman, semoga tutorialnya membantu. Terima kasih sudah menonton dan salam Adava.